Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Baik, Marcel, kami belum mendengar suara Anda. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan diduga kelompok ini berasal dari pimpinan Kompak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloy Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melacakkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKB. Selanjutnya, Tribuners bahwa dengan hasil bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia, Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik. Kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang
mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKP yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKP di Puncak Jaya, Wulo Enunggi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil Brimob yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKP. Selamat bertugas kembali. Bagian di atasnya.
Jalan ini. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Kurang tidur. Pergi lagi itu. Di depan aja, Bang. Ini kepala. Oke. Bagian di atas. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Baik, Marcel, kami belum mendengar suara Anda. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Nah, keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Opak NUB. 2 personel yang ikut tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloy Numbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya, Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap.
memang Brigjen Dedi, Dedi dan Bahrada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia, Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribunnews, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil BRIMOB yang gugur kemarin. Baik, terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
Yang kita sudah jalan ini. Pakai kepala yang mana? Pakai kepala. Bagian dia. Sudah begitu mau nggak? Jadi. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Kurang tidur ya. Pergi lagi itu. Bos, di depan aja bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Baik, Marcel, kami belum mendengar suara Anda. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada
Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Obat NUB. Dua personel yang ikut tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Deri Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Deri Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Ulo NUB pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Deri Tambunan bersama Barada Raymond Deri berjalan kaki keluar dari pos Botis di kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Deri Tambunan bersama Deri setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa dua KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Deri Tambunan dan Bahrada Raymond Deri, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Deri Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap dua anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Deri dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini dua jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk dua jenazah anggota kepolisian atau BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya, soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Ulo NUB. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak dua personil BRIMOB yang gugur kemarin. Baik, terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan dua polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan diduga pengirim berasal dari pimpinan Opak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloe Numbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios kedua
korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya, Tribuners, bahwa dengan hasil bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan jadi Tampunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Kotis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap dua anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Brigda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini dua jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk dua jenazah anggota kepolisian atau BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia, Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak dua personil BRIMOB yang gugur kemarin. Baik, terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan dua polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
kepala. Oke. Bagian di atasnya. Putar. Yang di jalan ini. Duluan pakai kepalanya mana? Kepala. Oke. Ini. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Kurang juga deh. Pergi lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel.
Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa dua personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa dua anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan diduga kelompok ini berasal dari pimpinan Kompak NUP. Dua personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Deri Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Deri Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloe Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Deri Tambunan bersama Barada Raymond Rerei berjalan kaki keluar dari pos Botis di kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Deri Tambunan bersama Deri Members setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa dua KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Deri Tambunan dan Bahrada Raymond Rerei, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Deri Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap dua anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Deri dan Bahrada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini dua jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk dua jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya, soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa para gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak dua personil Brimob yang gugur kemarin. Baik,
Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali. Bagian di atasnya. Putar.
Kejadian itu sudah jalan ini. Duluan pakai kepala yang mana? Kepala. Bagian dia. Udah berjumpa. Jadi. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Kurang tiga deh. Pergi lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Opak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloy Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka
sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik. Kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa para gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil kelompok yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang tewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
jalan ini. Kepala yang mana? Kepala. Ini. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Kurang tiga ini. Tiga itu. Di depan aja, Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa dua personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Kompak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloye Numbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan hasil bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka
sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim atau dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik. Kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribunnews, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya, soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik. Lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil Brimob yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali. Bagian di atasnya. Putar.
jalan ini. Kepalanya mana? Kepala. Untuk muka. Ini. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Terus. Kurang gede deh. Gede lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa dua personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan diduga kelompok ini berasal dari pimpinan Obat NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloy Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan hasil bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka
sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil Brimob yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali. Bagian di atasnya.
Kemudian kita sudah jalan ini. Pakai kepala yang mana? Pakai kepala. Untuk semoga jadi turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Dorong. Kurang tidur. Pergi lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa dua personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Kompak NUP. 2 personel yang ikut tersebut masing-masing diketahui bernama
Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloye Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rerei berjalan kaki keluar dari pos Botis di kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa dua KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rerei selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap dua anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini dua jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk dua jenazah anggota kepolisian atau BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim atau sedikit ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak dua personil BRIMOB yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan dua polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
Bagian di atas.
Kalian itu sudah jalan ini. Kepalanya mana? Kepala. Untuk bertemu jadi turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Berapa? Dorong, Pak. Kurang tiga ini. Jadi lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan diduga pengirim berasal dari pimpinan Kompak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloe Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Barada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka
sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik. Kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribunnews, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya, soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil Brimob yang gugur kemarin. Baik. Terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali. Bagian di atasnya.
jalan ini. Duluan, pakai kepalanya mana? Pakai kepala. Bagian dia. Untuk bersemoga. Ini. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Berapa? Dorong, Pak. Kurang tiga ini. Pergi lagi itu. Bos, di depan aja, Bos. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei. Keduanya yakni Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Buntut dari kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak melakukan pengejaran pada pelaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labu Lela. Selamat siang, Marcel. Selamat siang. Baik, Marcel, bisa disampaikan seperti apa kronologi kejadian yang menimpa 2 personel kepolisian tersebut? Nah, baik, benar sekali Tribuners bahwa 2 anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dikabarkan gugur atau ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 kemarin. Keduanya gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata. Untuk kronologis kejadiannya, di mana pada saat itu kasus penembakan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, di bawah pimpinan dan kelompok ini berasal dari pimpinan Kompak NUP. 2 personel yang gugur tersebut masing-masing diketahui bernama Bribda Dedi Tambunan dan Bahara Raymond. Raymond gugur akibat luka tembak di bagian dada dan dada kiri bagian tengah. Perlu diketahui Tribuners bahwa Bribda Dedi Tambunan dan Bahara gugur akibat luka tembak, di mana aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Bumi Uloye Numpi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Untuk kronologis kejadiannya Tribuners bahwa ketika kejadiannya berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Rere berjalan kaki keluar dari pos Botis di Kampung Usir belakang depan tujuan membeli bensin untuk keperluan genset di pos Botis. Lokasi pembelian bahan bakar bensin tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka membeli bensin. Bribda Dedi Tambunan bersama Dedi setelah selesai membeli bensin, mereka kembali ke pos dan selanjutnya bergerak menuju ke pos dengan saat jalan pulang diketahui bahwa 2 KKB asal Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Bahrada Raymond Rere, selanjutnya melancarkan aksi penembakan kedua korban dengan secara rentetan. Jadi ini penembakan berlangsung secepat saja, di mana ini langsung kabarnya langsung pada saat kembali dari kios, kedua korban ini langsung didor oleh KKP. Selanjutnya Tribuners bahwa dengan aksi bunyi tembakan tersebut, kemudian aparat setempat langsung memerintahkan anggota untuk melakukan perlindungan dan pengecekan personel. Saat lokasi kejadian sudah ditemukan Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sudah tergeletak di samping jalan raya, tepatnya di belakang pos Botis, berjarak kurang lebih 20 meter. Memang aparat kemudian melakukan pengejaran terhadap 2 anggota KKB yang tadinya menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksinya, namun belum berhasil ditangkap. Memang Bribda Dedi dan Bahrada Raymond sudah dilarikan ke RSUD Mulia, namun dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Baik, Marcel, lalu saat ini 2 jenazah anggota kepolisian tersebut dibawa kemana? Untuk 2 jenazah anggota kepolisian atau Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens ini, untuk saat ini mereka
sudah dilakukan visum atau pemulasaran di Rumah Sakit Mulia Puncak Jaya, dan kabarnya kami mendapat informasi bahwa mereka telah dievakuasi ke Timika, selanjutnya dikirim ke kampung halamannya masing-masing begitu. Baik, kemarin sempat ada peristiwa terkait dengan tewasnya 18 anggota KKB. Apakah hal ini juga terkait dengan peristiwa tersebut, Marcel? Baik, Tribunnews, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Intan, Kabupaten Intan Jaya, soal 18 anggota KKB atau OPM, kelompok OPM yang ditembak mati oleh aparat, tidak ada hubungannya dengan kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jaya ini. Memang mengingat lokasi Puncak Jaya dan Intan Jaya itu cukup jauh, sehingga kasus ini merupakan indikasi dari kasus kasus penembakan KKB yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu yang menewaskan pimpinan KKB di Puncak Jaya, Wulo Enumbi. Baik, lalu Marcel, bagaimana situasi terkini pasca kejadian? Untuk situasi terkini nampak kami mendapat informasi juga bahwa aparat gabungan personil TNI Polri di Puncak Jaya sementara melakukan siaga 1 dan berupaya melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata yang melancarkan aksinya menembak 2 personil Brimob yang gugur kemarin. Baik, terima kasih Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua, melaporkan terkait dengan 2 polisi yang ditewas dalam baku tembak dengan KKB. Selamat bertugas kembali.
Kejadian kita sudah jalan ini. Duluan dong, pakai kepalanya mana? Pakai kepala. Jadi. Turun dulu satu. Oke, bisa didorong. Dorong. Dorong. Kurang juga deh. Kejadian itu. Di depan aja, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.